Bisa. Selamat malam Bu Fia dan teman-teman semuanya. Iya, ini agak gimmick sebenarnya Bu. Saya beberapa record tapi memang nggak bisa kerekam. Tapi saya nggak pernah nyerah. Jadi saya nyoba-nyoba lagi. Ini sudah ketiga kalinya dan empat kalinya mungkin malah. Baik, selamat malam Bu Fia. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas dari karakter building kemarin sebagai tambahan nilai dari presentasi atau pemaparan PPT. Dan materi yang saya ambil adalah air bersih dan sanitasi layak. Dan ini bab pendahulunya, air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berkurangnya air bersih dan sanitasi layak, dan salah satu faktor penyebabnya adalah bencana alam. Di artikel saya sudah saya tambahkan untuk bencana alam ini, dan bencana alam yang saya ambil itu adalah badai El Nino yang akan menyebabkan terjadinya beberapa kekeringan di wilayah Indonesia. Kekeringan sendiri adalah salah satu bencana alam yang terjadi secara alamiah maupun karena ulah manusia. Seperti bencana alam pada umumnya, bencana kekeringan tentu terjadi karena ada penyebab dan juga memiliki dampak yang timbul bagi manusia dan lingkungan. Kekeringan diawali dengan berkurangnya jumlah curah hujan di bawah normal pada suatu musim. Jumlah curah hujan yang rendah akan menyebabkan berkurangnya cadangan air tanah yang penting dalam kehidupan masyarakat. Jika terjadi dalam waktu yang lama, kondisi di wilayah tersebut juga akan terganggu, mulai dari menurunnya tinggi permukaan air seperti sungai dan waduk, hingga berkurangnya cadangan air untuk tanaman yang banyak menyebabkan gagal panen, bahkan berpotensi menimbulkan kebakaran pada wilayah di atasnya, serta kelangkaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dari pendahuluan ini saya membuat pemaparan sesuai tema yang saya ambil. Air bersih dan sanitasi layak. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Air bersih merupakan air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sedangkan yang dinamakan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tahapan proses pengolahan memenuhi syarat kesehatan dan langsung diminum. Air dapat dikatakan bersih jika memiliki ciri-ciri jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung kuman penyakit serta zat kimia berbahaya. Penyebab kelangkaan air bersih dan sanitasi layak. Beberapa penyebab atau faktor penyebab yang terjadi dan mengakibatkan terjadinya kelangkaan air bersih dan sanitasi layak. Yang pertama adalah populasi air. Pencemaran air bisa disebabkan karena adanya peningkatan aktivitas industri yang menghasilkan limbah dan sampah yang mencemari sumber air. Yang kedua adalah overpopulasi. Seringkali terdapat di perkotaan di mana populasi manusia semakin banyak sehingga kebutuhan air akan sumber air minum pun semakin meningkat. Yang ketiga adalah penggunaan air yang berlebihan. Ini jelas sekali menyebabkan terjadinya kelangkaan air karena penggunaan air yang berlebihan. Selanjutnya adalah pertanian, sistem irigasi yang bocor dan penggunaan pestisida pada pertanian juga menyebabkan kelangkaan air bersih. Dan selanjutnya adalah kekeringan. Kekeringan terjadi di beberapa wilayah Indonesia dan penyebabnya adalah kemarau berkepanjangan. Dan salah satu penyebab kemarau berkepanjangan adalah badai El Nino. Selanjutnya adalah sampah. Pengolahan sampah yang buruk akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Wilayah terdampak kurangnya air bersih dan sanitasi layak. Saya ambil peta DIY dan yang saya ambil adalah Kabupaten Bantul. Di DIY ada 4 kabupaten, Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, dan Sleman. Kebetulan yang saya ambil adalah Bantul karena ini mungkin di wilayah saya juga dan dekat dengan tempat tinggal saya. Ini adalah peta Kapanewon Pundong yang saya ambil karena di Kapanewon Pundong juga ada beberapa wilayah yang mengalami kekeringan. Lokasi terdampak krisis air di Desa Dermo Jurang, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul. 113 kakak dan 360 jiwa terdampak kekeringan akibat kemarau. Kurangnya air bersih dan sanitasi layak. Pencemaran air bersih akibat pengolahan sampah yang buruk. Beberapa upaya yang sudah dilakukan
di wilayah tersebut. Yang pertama adalah pembuatan bak penampungan air bersih. Jadi pada awalnya untuk mengisi bak tampungan air bersih ini, masyarakat setempat melakukan penarikan iuran kepada setiap warganya untuk membeli air bersih seharga 220.000 untuk setiap tangki. Dan kapasitas tangki adalah 5.000 liter. Pembuatan pipa saluran air dan dari bak tampungan ke rumah-rumah warga. Ini tujuannya adalah pendistribuan air bersih ke setiap rumah warga. Selanjutnya adalah pembuatan regu piket. Yang dimaksud regu piket adalah pembuatan jadwal piket untuk yang ditugaskan membagi air bersih ke setiap rumah warga. Pembuatan bak sampah, selanjutnya adalah pembuatan bak sampah yang menjaga yang untuk tujuannya adalah untuk menjaga aliran air bersih bebas dari limbah berbahaya sehingga tidak mencemari sumber air. Bak sampah ini akan sekaligus untuk memilah sampah, sampah organik, anorganik, dan sampah kertas. Dan selanjutnya adalah mencari donatur untuk pembangunan bak sampah serta saluran air atau sanitasi layak. Selanjutnya adalah pembuatan sumur. Pembuatan sumur ini jelas melalui bantuan pemerintah daerah setempat dan air sumur akan dipompa untuk dimasukkan ke dalam bak penampungan yang sudah disediakan. Ini adalah beberapa daftar organisasi yang memberikan bantuan yang terlibat di wilayah tersebut. Dan kesimpulan, ini juga sudah saya tambahkan juga di artikel yang saya buat. Kesimpulannya adalah air bersih dan sanitasi layak merupakan hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Perlu penanganan yang serius dari berbagai aspek, baik secara swadaya masyarakat maupun pemerintah. Mengingat Indonesia dengan 2 musim, memungkinkan krisis air bisa terjadi terus berulang setiap tahunnya. Hal-hal yang bisa dilakukan dari tingkat terkecil, yaitu keluarga, ataupun masyarakat antara lain adalah lebih bijak dalam penggunaan air bersih. Jadi pada saat musim kemarau, usahakan pemakaian air itu memang nggak terlalu dihambur-hamburkan. Dan mungkin untuk wilayah yang tidak terdampak kekeringan, mungkin apa ya, tidak menghambur-hamburkan juga. Jadi tidak untuk menyirami tanah, menyirami halaman, ataupun menyirami tanaman-tanaman. Jadi gunakan air secukupnya. Apalagi untuk menyirami jalan raya yang tujuannya untuk menghilangkan debu itu jelas jelas apa ya sangat disayangkan karena di beberapa wilayah yang terdampak mereka itu krisis air bersih. Kok kita malah buang-buang gitu. Selanjutnya adalah mengurangi penggunaan listrik lampu pada siang hari mengingat pembangkit listrik yang digunakan pada umumnya adalah PLTA. Dan hindari hal-hal yang memicu kebakaran. Jadi mungkin di daerah pedesaan itu kita sering jumpai adanya pembakaran sampah, sampah rumah-rumah itu. Jadi mungkin lebih diperhatikan lagi pada saat musim kekeringan karena ini akan menimbulkan beberapa kerugian jika kita lalai dalam pembakaran sampah. Baik Bu, mungkin itu saja video yang saya buat dan linknya akan segera saya kirim. Semoga ini bisa menjadi nilai tambahan dalam mata kuliah karakter building. Terima kasih dan selamat malam Ibu Via. Terus gimana? Stop.